barangnya sudah ada ya, karena udah direncanain. Oh, masak nasi goreng itu perlu apa, ini tuh ya. Untuk Mas Sodikin gimana? Ya benar, setuju nggak? Oke. Dalam penyusunan anggaran itu ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ada pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan. Kemudian ada data waktu yang lalu. Ini perlu data waktu yang lalu ini sebagai histori. Jadi teman-teman nanti bisa melihat, oh kalau datanya seperti ini, itu hasilnya seperti apa. Jadi bisa sebagai pembelajaran. Jadi ketika kita membuat anggaran yang baru, itu lebih baik dari anggaran sebelumnya. Kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi ini juga penting. Kenapa? Karena kita kan nggak mungkin memaksakan kehendak kita. Harus kita lihat perkembangan kondisi ekonominya seperti apa. Jadi nanti itu bisa meminimalisasi kerugian yang mungkin akan kita dapatkan. Kemudian ada pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing, dan gerak-gerik pesaing. Ada kemungkinan adanya perubahan kebijakan. Kemudian ada penelitian untuk pengembangan perusahaan. Penelitian untuk pengembangan perusahaan ini perlu ya. Misalnya Mas Sodikin sama Mbak Ari punya satu produk, kebetulan laku di pasaran. Nah, apakah dengan satu produk itu aja nanti perusahaan Mas Sodikin sama Mbak Ari bisa terus ada? Kan bisa saja iya, bisa saja tidak. Nah, untuk menutup kemungkinan tidaknya itu, kita perlu melakukan research atau penelitian. Kira-kira nanti apa sih, produk apa yang bisa kita jual sehingga nanti bisa memperbanyak laba dan memperluas pasar kita. Jadi nggak cuma satu produk aja, tapi ada produk-produk lain yang bisa membantu kelangsungan perusahaan. Oke, kemudian ada jadwal. Data rincian waktu kegiatan yang direncanakan. Ini juga penting ya. Namanya juga rencana, jadi harus ada tolak ukurnya. Misalnya seperti ini, pemotongan jumlah pekerjaan 7, kapasitas bulanannya 400 ton. Nah, di sini minggu pertama harus dapat sekian, minggu kedua harus dapat sekian, minggu ketiga sekian, minggu keempat sekian, sehingga nanti totalnya itu bisa jadi 400 ton ya. Kemudian untuk rencana lainnya bisa dilihat di gambar 1.5 halaman 1.15, proses hubungan 12 jenis rencana. Di sini rencana pertama didirikan perusahaan itu adalah tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut itu perlu dukungan rencana yang lain seperti organisasi, kebijakan, program, sampai yang lainnya. Baru nanti bisa disusun anggaran untuk mencapai tujuan. Oke. Kemudian di sini ada definisi penganggaran perusahaan. C. Penganggaran itu adalah proses menyusun rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang.
Oke, kemudian ada badan usaha dan perusahaan. Kalau badan usaha itu berkaitan dengan organisasi yang kegiatannya bertujuan mencari laba, sedangkan perusahaan itu proses kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha tersebut. Badan usaha di sini ada 4 ya. Yang pertama adalah BUMN, Perum, BUMD, swasta, serta badan usaha lainnya. Sedangkan perusahaan itu ada perusahaan industri, perusahaan dagang, perusahaan jasa, agraris, dan ekstraktif. Oke, lanjut ke D. Bagian D, di sini ada hubungan penganggaran perusahaan dengan bidang ilmu lainnya. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai hubungan penganggaran dengan akunting. Nah, hubungannya seperti apa? Di sini itu kita harus mengetahui bahwa bagi suatu perusahaan, akunting itu merupakan bahasa perusahaan. Artinya, dengan akunting orang dapat mengetahui keadaan perusahaan. Keadaan perusahaan itu apa aja? Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Gimana Mbak Ari? Keadaan perusahaan. Yang dimaksud dengan keadaan perusahaan itu seperti apa? Biasanya perusahaan itu bisa dinilai baik, bisa dinilai buruk, dilihat dari apanya? Kondisi perusahaannya. Contohnya seperti apa? Kalau banyak perusahaan, banyak barang yang terjual, berarti keuntungannya akan banyak. Nah, sehingga kalau labanya besar, berarti di sini keadaan perusahaannya termasuk apa? Sehat atau tidak? Yang dimaksud keadaan perusahaan di sini adalah misalnya besar kecilnya perusahaan. Ya, apakah dia skala rumah tangga, apa dia skala lebih besar. Kemudian ada keadaan kesehatan keuangan. Apakah pengeluarannya lebih besar dari pendapatannya? Berarti kalau pengeluaran lebih besar dari pendapatannya, kesehatan perusahaan tersebut tidak baik. Begitu juga sebaliknya. Kemudian ada keadaan luasnya kegiatan perusahaan. Terus ada keadaan maju mundurnya perusahaan. Nah, oleh karena itu, di sini akunting itu adalah alat informasi agar orang mengerti dan mengetahui tentang keadaan perusahaan. Alat informasi akunting ini berupa laporan keuangan yang dihasilkan oleh akunting. Ya, kalau sudah ada catatannya keuangan, berarti kan kita bisa menganggarkan. Ya, kalau nggak ada catatannya kan kita nggak bisa. Oke. Lanjut ya. Hubungan penganggaran dengan